Hmm. Bunda-bunda yang ingin open cam dan open mic silakan, boleh dipersilakan nih. Nah, di Zoom hari ini nih aku akan ada door prize juga nih. Namanya juga door prize juga, jadi dadakan ya kayak tahu gitu. Nah, ada door prize nanti di akhir. Door prize itu apa nanti kami akan infokan gitu. Jadi checklistnya untuk hari ini kita akan berkenalan Kok dengan Bu Bu Sinta. Renane hari ini makanya. Iya, kita akan kenalan dengan Bu Sinta Herlina, lalu akan ada masuk materi, lalu kita akan ada sesi tanya jawab. Nah, kebetulan azan sebentar ya. Undangan peserta. Ini pembicaranya dapat door prize juga, dapat ini enggak? Sebagai peserta Kagetan ya, kegiatan Bu? Alhamdulillah ya. Makin kaget. Pesertanya bisa dapat. Amin. Pamit sampai minggu. Maaf, kebetulan di aku lagi azan, jadi aku nunggu azan sebentar ya, Bu. Iya. Iya. Baik, di aku sudah selesai azannya. Mungkin kita langsung mulai. Untuk aku memperkenalkan dulu, nih suaraku udah terdengar ya. Memperkenalkan narasumber kita hari ini. Zoom hari ini bertemakan tentang persiapan masuk SD. Apa aja sih gitu ya. Jadi di sini mungkin pastinya bunda-bunda yang adik-adik atau si bontot atau si kakak yang baru aja lulus TK, atau saya langsung nanti akan masuk persiapan masuk SD. Nah, apa aja sih persiapannya? Narasumber hari ini dengan Bu Sinta Herlina, biasa dipanggil Bu Sinta ya, Bu? Iya. Iya, Bu Sinta berprofesi sebagai guru dan juga penulis. Bisa dilihat ya, bunda-bunda, Bu Sinta Herlina sebagai guru SD di SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, lalu juga sebagai bagian akademik Yayasan Asram Sekolah Islam, Yayasan Asram. Yayasan Asram Sekolah Islam Al-Azhar Yogyakarta, dan juga sebelumnya sudah menjadi dosen FTUMS dan juga dosen akper PPNI. Lalu sebelumnya juga Bu Sinta selain jadi
guru SD juga sangat suka menulis ya Bu ya. Banyak, oh sudah ada, Ya, kita scroll dulu nih, ada 30 buku yang ditulis oleh Bu Sinta Herlina. Ini buku-bukunya banyak buku anak-anak juga ya Bu ya? iya, saya suka nulis buku anak-anak soalnya refreshing juga itu, Kak Mimi. Biar terlihat semakin muda gitu ya jiwa Iya, iya. raganya gitu ya. Happy mulu lihat anak-anak kan Mm-mm. sangat apa namanya terus bertumbuh ya Bu ya. Jadi kayak aduh kayak lucu-lucu lagi nih kita nih ngomongin tentang cerita anak gitu ya. Ada sekitar 30 buku ya Bu ya. Iya, Kak Mimi. Oh, lumayan alhamdulillah banyak banget nih bukunya nih. Hebat banget nih guru SD juga nulis. Subhanallah. Baik. Silakan Bu Sinta Herlina, kita langsung masuk ke materi. Ya, Materinya aku langsung share di sini. Sudah terlihat belum ya? belum Kak Mimi? Oh, belum. Oh, harus di Belum. stop dulu baru di itu lagi. Nah, ini nih. Sudah terlihat ya? Nah, sudah. Sudah. Nanti kalau putus-putus saya dikasih tahu ya Kak Mimi nih, Ya. soalnya kayaknya kok sinyalnya Ini lagi naik turun ya. putus-putus. Ya, iya, sudah. Kayak tangga naik turun nih. Sekejap sih. Ya. Terima kasih. Bisa saya mulai Kak Mimi? Silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Kak Mimi. wabarakatuh. Selamat sore Bu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersama di sini untuk sharing dan ngobrol-ngobrol ringan ya tentang persiapan masuk SD. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Imran Laha, Kak Mimi dan tim dari Dreamy, Mbak Ririn dan tim WA Win yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang pernah saya amati sebagai guru SD serta apa yang pernah saya alami sebagai ibu dari satu orang anak. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah bersedia bergabung malam ini, sudah meluangkan waktu malam ini untuk sharing bersama dengan saya, dengan Kak Mimi. Semoga pertemuan kita di sini ini dalam diskusi untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru ini tercatat sebagai amal ibadah buat kita. Nah, di sini kita ngobrol ringan saja, cuma dikasih PPT biar lebih terarah. Gitu. Nah, ini kan sekarang sudah bulan Juli ya, artinya sebentar lagi ini sudah saatnya masuk sekolah. Kalau buat anak-anak yang TKB berarti besok tanggal 11 atau tanggal 18 Juli itu sudah mulai masuk sekolah. Final countdown ya. Next, Kak. Nah, final countdown ini. Karena tinggal berapa hari lagi. Jadi, orang tua murid itu pasti menantikan saat hari pertama masuk sekolah itu dengan harapan dan kekhawatiran. Harapan karena anaknya akan bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, tapi juga khawatir nanti gimana kalau anaknya rewel, nangis, mogok sekolah, kayak gitu. Pastinya gitu ya ibu-ibu ya, yang sudah punya anak, seperti yang putra-putranya sudah lulus dari SD atau sudah masuk SD itu merasakan seperti itu. Nah, ini semua tentu perlu diantisipasi. Apa saja bentuk antisipasi itu, siapa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang perlu disiapkan, itu akan kita bahas di sini. Nah, lanjut, Kak, next. Yang perlu disiapkan itu adalah semua pihak yang terlibat dalam pendidikan anak. Kalau Ki Hajar Dewantoro tuh menyampaikan bahwa ada 3 pilar pendidikan, yaitu masyarakat, keluarga, dan sekolah. Nah, sekolah itu mempersiapkan dengan cara guru-guru dan sekolah itu mempersiapkan kurikulumnya, mempersiapkan kegiatan-kegiatan apa yang akan
diberikan kepada murid-murid pada tahun ajaran depan, kemudian mempersiapkan sarana prasarana, tapi itu tidak akan kita bahas di sini. Yang akan kita bahas adalah persiapan dari keluarga, yaitu orang tua dan anak. Kita bahas dulu yang orang tua dulu ya, Kak Mimi ya. Boleh. Ya, yuk lanjut. Untuk orang tua itu yang hijau yang di bawah itu adalah persiapan sebelum. Jadi sebelum masuk sekolah, mungkin kalau yang putra-putrinya masih TKA atau masih KB ini bisa nih. Orang tua itu sudah mempersiapkan finansial dulu yang pertama. Kemudian mencari sekolah yang sesuai dengan visi dan misinya. Misalnya, aku maunya anakku itu yang sekolah nasionalis, atau aku kepengen yang sekolah alam, atau aku kepengen sekolah yang melejitkan prestasi, atau sekolah keagamaan. Nah, itu pasti orang tua sudah mempersiapkan. Kemudian selain itu ada pertimbangan lain seperti jarak. Oh, ini sekolahnya yang jaraknya dekat aja dari rumah karena masih TK misal kayak gitu. Ada orang tua yang seperti itu. Kemudian ada lagi orang tua yang memilih sekolah karena kemudahan antar jemput dengan kakaknya. Misalnya kakaknya itu di SMP, terus adiknya SD sini. Udah ini yang satu komplek aja kayak gitu. Kemudian mungkin jarak dengan kantor orang tua, ini yang sekolahan yang deket kantorku aja biar gampang. Nanti setelah itu pulang dibawa ke kantor kayak gitu ada. Nah, itu pasti sudah dipikirkan orang tua. Tapi kalau saat ini yang perlu itu kan sebelum dapat sekolah. Nah, kalau setelah dapat sekolah, tapi kita tinggal menunggu, maka orang tua itu harus siap untuk bekerja sama dengan sekolah. Bekerja sama ini artinya menaati peraturan dan bekerja sama dalam hal pembentukan karakter anak. Ini perlu banget Kak Mimi. Soalnya saya sebagai guru itu sering ngalami orang tua itu nggak bekerja sama dengan sekolah atau nggak menaati peraturan sekolah. Jadi akhirnya anaknya nggak bisa seperti yang diharapkan. Misalnya gini, di sekolah diajari untuk bawa tas sendiri. Pas sampai rumah, sampai halaman dibawain sama orang tua. Terus di sekolah diajari untuk latihan makan sendiri. Nah, di rumah orang tua udah nggak sabar karena nasinya kemana-mana. Terus nanti disuapin sama orang tua. Nah, nggak jalan tuh kayak gitu, nggak jadi. Harusnya sekolah itu jadi rumah kedua buat anak, tapi rumah itu juga jadi sekolah kedua buat anak. Harusnya kayak gitu idealnya. Jadi orang tua dan guru itu harus sekata, harus sinambung sama. Tuh. Sebaik apapun sekolahnya, kalau rumahnya nggak bisa jadi sekolah kedua, maka pendidikan nggak akan berhasil gitu. Semoga yang di sini semua harus sinkron, harus sama. Insya Allah kalau yang di sini bisa sinkron ya dengan sekolah anak ya. Amin. Kak Mimi juga ya, Kak Mimi ya. Insya Allah. Kak Mimi sinkron waktu SD, Bu. Alhamdulillah. Mandiri. Aku waktu SD berangkatnya aja udah naik Metro Mini, Bu. Wah, iya kalau zaman dulu gitu, tapi kalau zaman sekarang nggak boleh, Kak Mimi. Ngeri kalau anak SD sekarang. Iya. Harus deket gitu ya, Bu ya? Iya. Udah beda zamannya berarti. Zamannya beda, Kak Mimi. Sekarang itu banyak orang anak-anak juga rawan. Jadi zamannya beda. Jadi kayaknya harus diantar dulu nih kalau masih SD kelas 1. Kecuali kalau rumahnya deket banget. Ada kan itu? Kalau misalnya SD yang rumahnya itu bisa sih. Yang kedua itu persiapan orang tua nih, mental orang tua. Siap memberikan informasi, siap menerima informasi. Misalnya gini, anakku nih dia alergi makanan apa atau alergi debu, itu sampaikan ke pihak sekolah, pihak guru, supaya gurunya itu bisa siap-siap, anak ini nih, atau anak saya nggak bisa obat ini, nanti misalnya dia sakit nggak dikasih obat itu. Kan ada tuh anak yang dengar suara keras, misalnya balon yang ditusuk gitu, terus dia langsung ini lemes. Nah, itu perlu disampaikan kepada guru. Jadi
guru nanti bisa tahu anak ini gimana. Nah, untuk menerima informasi, zaman sekarang nih pasti beda dengan zaman saya sekolah dulu, zaman Kak Mimi sekolah dulu. Betul. Zaman dulu kalau dapat informasi kan harus dari surat ya Kak Mimi ya. Iya, betul. Ribet. Nah, kalau sekarang nggak perlu lagi surat-surat. Sekarang langsung WA kan ya, ada WhatsApp grup orang tua murid kan ya. Nah, tapi sayangnya kadang-kadang orang tua tuh nggak sempat baca, saking banyaknya informasi yang masuk. Saya juga ngerasain, saya pernah jadi orang tua dan pas lagi sibuk ada WAG masuk dari grup anak saya, cuma seret scroll aja, nggak masuk ke sini. Mungkin baca terus udah jawab ke gurunya, baik Bu, gitu, tapi ternyata itu nggak masuk ke kepala. Nah ini harus hati-hati. Orang tua tuh begitu baca WA, diperhatikan, dicatat benar-benar gimana caranya, jangan sampai kita kelewat informasi. Misal nih, informasinya besok harusnya seragam kotak-kotak. Tapi besok tuh ternyata disuruh harusnya tadi seragam kotak-kotak, tapi ternyata besok disuruh pakai kebaya. Nah, kita nggak baca nih, anaknya beda sendiri, malu dia, ngambek, nggak mau sekolah. Nah, itu kan jadi panjang urusannya. Itu Kak Mimi, kalau jadi orang tua benar-benar harus detail kalau untuk anak SD. Nah, sebetulnya sih kalau anak malu itu bagus, tandanya dia sudah mulai bersosialisasi. Gitu. Nah, mungkin bisa di next, Kak. Halo Kak Mimi? Ini ya, oke, ya. Nah, sekarang untuk anak itu yang perlu dipersiapkan juga pertama itu mental juga. Mentalnya. Yang pertama itu membangun kepercayaan diri. Jadi, kalau ini untuk orang tua yang anak-anaknya masih di TKA atau masih di KB, ini masih ada waktu lama untuk membangun kepercayaan diri anak. Kepercayaan diri anak itu didapat jika mereka sudah biasa berhadapan dengan orang lain, dengan lingkungan lain, orang asing bagi mereka, walaupun sebetulnya bagi kita bukan asing ya, tapi buat anak itu asing. Nah, kalau mereka terbiasa berhadapan seperti itu, maka kepercayaan diri mereka meningkat. Nah, mumpung masih ada waktu nih, kalau yang besok tanggal 11 atau tanggal 18 sudah masuk SD, sekarang kan masih ada waktu nih, final countdown. Ada 7 hari lagi, 6 hari lagi, 5 hari lagi. Ajak tuh anak-anak main ke pasar, ke warung, ke taman kota, terus atau main ke rumah teman kita. Misalnya Kak Mimi bawa ponakan, atau ponakan tuh dibawa tuh ke rumah temen, terus diajak kenalan, terus nanti dia diajak ngamatin kegiatan di situ seperti apa. Itu nanti dia jadi fleksibel, dia jadi mengamati bahwa oh seperti ini, dia jadi lebih percaya diri. Gitu. Saya lanjut ya. Kemudian yang kedua adalah melatih anak berkomunikasi, menyampaikan apa yang mereka inginkan, menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Dorong mereka untuk berani bicara, minta izin misalnya kebelet pipis. Terus mereka harus berani bicara ke guru. Jangan sampai mereka tuh menahan karena nggak berani bicara ke guru, lalu ngompol, terus malu, terus besoknya nggak mau sekolah, kayak gitu kan kalau anak-anak tuh. Jadi mereka harus berani ngomong ke guru. Mereka juga harus berani ngomong kalau Bu saya haus, Bu saya lapar, atau bahkan menolak pun mereka juga harus berani. Itu harus dilatih. Itu termasuk kemampuan berkomunikasi. Yang selanjutnya, kalau di rumah kan anak kita itu mungkin cuma ada 1, 2, 3. Nah, kalau di sekolah nanti ada banyak anak. Maka anak kita tuh perlu diajak bersabar, latihan bersabar. Misalnya nih, bersabar kalau tunjuk jari tuh. Kan guru kadang-kadang, ya kan? Guru-guru kadang-kadang, ya siapa yang berani ini tunjuk jari. Nah, kadang-kadang guru tuh kan yang ditunjuk cuma 1, padahal yang tunjuk jari ada 10 anak. Nah, ini kalau anak nih nggak ditunjuk-tunjuk, kadang-kadang sebel, Kak Mimi.
Saya pernah tuh ngajar Baper kelas ya? 1. Kalau kayak gitu tuh biasanya marah mereka. Kok aku enggak, Bu? Iya, heeh. Nah, makanya kita harus melatih mereka untuk bersabar seperti itu. Kita harus ngasih tahu Bu Guru, matanya hanya 2, mulutnya hanya 1, kesempatannya hanya untuk 1 anak. Nggak apa-apa, tunjuk jari terus. Nanti Bu Guru pasti akan nunjuk gitu. Terus, apalagi coba Kak Mimi yang bersabar gitu. Harus sabar apa nih? Harus Latihan sabar, apa ya? Kalau kan mungkin karena TK ke SD, kalau TK tuh nggak ada tugas. Iya, Kalau di betul. SD, tiap hari ada aja tuh PR ya, Bu ya. Ya, Mungkin iya. tuh bikin anak Nah, transisi stres, dari yang nggak stres jadi betul. stres gitu kan. Betul. Nggak sabar, Bu, Betul. saya nggak bisa ngejalanin ini, Iya, gimana benar. Bun? Gitu ya. Iya, itu juga mumpung ini masih ada waktu, kita ngasih tahu anak-anak besok kakak di SD akan seperti ini. Itu tandanya kakak udah tambah pinter, dikasih tugas sama Bu Guru setiap hari gitu. Itu termasuk itu latihan bersabar. Kemudian berbaris saat antre. Jadi antre apa, berbaris masuk kelas dan sebagainya. Bersabar saat nunggu giliran ke toilet itu. Terus apa lagi? Upacara, Bu. Upacara ya. Upacara berjam-jam tuh bisa. Iya. Nah, itu upacara berdiri berapa Berdiri menit ya. Lama banget. Itu anak juga dikasih tahu dan dikasih tahu juga besok kalau di SD itu ada upacara, kalian harus harus udah makan dulu biar nanti kuat berdirinya. Kalau enggak nanti jatuh pingsan itu namanya. Kayak gitu. Itu harus dikasih tahu. Terus yang enggak kalah penting Kak Mimi, ini bersabar saat duduk di kelas. Kan kalau SD itu udah kebanyakan ya masih beberapa SD itu masih ada yang duduk di kelas kayak gini, duduk lama kayak gitu loh. Nah, itu perlu ditanamkan ke anak kita bahwa anak-anak itu harus sabar mendengarkan guru bicara. Mungkin sampai 1 jam, mungkin sampai 2 jam gitu. Itu perlu juga kita ngasih tahu. Saya jadi ingat Kak Mimi. Dulu waktu anak saya itu mau masuk sekolah, itu saya ajari bahwa besok di sekolah adanya toilet itu toilet jongkok, nggak ada toilet duduk. Jadi caranya tuh kayak gini, saya ajarin tuh karena cewek. Jadi roknya harus digulung ke atas, terus nanti gini caranya, setelah itu diguyur ke sini. Itu saya latih Kak Mimi. Nah, mungkin di sini kalau ibu-ibu yang bergabung di sini anaknya mau masuk SD, itu juga sudah perlu dilatih seperti itu. Jadi nanti toiletnya itu bersih. Mereka ketika buang air kecil itu bersih. Jadi harus tahu kondisi sekolahnya ya Bu ya seperti apa. Iya, ya. iya. Survei dulu, survei membuktikan bahwa kamar mandinya jongkok atau duduk. Iya benar. Pokoknya kita sebagai orang tua lihat dulu lah sekolahnya seperti apa, terus kelasnya di mana, atau ada tangga naik turun apa enggak, kayak gitu. Itu perlu kita lihat. Nah, setelah mental itu ada keterampilan-keterampilan juga yang perlu kita siapkan. Yang pertama, itu adalah keterampilan motorik halus. Motorik halus itu berkaitan dengan otot-otot kecil di tangan ini ya. Jadi misalnya memegang pensil dengan benar. Kalau motorik halusnya itu bagus, artinya otot tangan kita kuat, maka dia tulisannya rapi. Nah, makanya ini dilatih. Nah, kalau ibu-ibu yang di sini misalnya anaknya masih kecil, malah ini kesempatan yang bagus. Karena nanti motorik halus itu latihannya banyak ya, ada memegang pensil, ada meremas-remas, ada menyobek-nyobek gitu. Tapi kalau mau masuk SD itu yang sudah harus kita latihkan pegang pensil yang benar, nulis. Nanti sebentar-sebentar dia capek tuh nulis. Kemudian nutup resleting, kemudian memasang tali sepatu. Jangan sampai tali sepatu itu kalau bahasa Jawanya tuh ngelewer Kak Mimi. Apa sih kalau mana ya? Bahasa Indonesianya? Iya gitu. Tahu sih bahasa Indonesianya apa ya? Ya, soalnya itu kan bahaya Kak Mimi. Kayaknya sepele. Ya? Iya betul. Nanti kalau keinjek bahaya bisa jatuh, apalagi kalau di tangga. Terus mereka dilatih mengancing baju, menalikan tali sepatu, terus nutup resleting celana nih buat cowok. Itu harus bisa. Keterampilan selanjutnya itu ini dia,
yang biasanya orang tua ini aja yang disiapkan. Keterampilan calistung. Anak memang dikenalkan dengan kegiatan membaca, menulis, berhitung. Tapi jangan dipaksa. Lakukan dengan gembira. Bisa nggak Kak Mimi? Kalau belajar calistung tapi dengan gembira tuh bisa nggak? Bisa dong, bisa banget. Banyak banget sarana atau media yang bisa digunakan ya, Bu. Iya, benar. Misalnya belajarnya sambil mainan. Kalau saya dulu sambil nyanyi, Kak Mimi. Gimana tuh, Bu? Oh, jangan di sini ya, nanti panjang ya, Bu. Oh iya, jangan di sini. Panjang ya. Terus, jadi kalau bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Terus, kita juga bisa mancing mereka itu pakai bacaan-bacaan yang menarik. Kalau anak usia SD, memang anaknya itu nggak suka baca, jangan kita kasih bacaan yang tulisannya banyak. Tapi cari bacaan yang tulisannya dikit, ilustrasinya banyak. Picture book gitu ya, Bu ya? Iya, picture book. Saya dulu itu waktu belum masuk ke dunia penulisan, Kak Mimi, kalau lihat buku yang gambarnya banyak, itu saya mikir, rugi banget ya beli buku kayak gini, tulisannya dikit gitu. Tapi setelah sekarang masuk ke dunia penulisan baru paham bahwa itu memang disesuaikan dengan usia anak. Jadi tulisannya dikit, ilustrasinya banyak, sehingga imajinasi mereka nanti main. Mereka jadi anak yang lebih kreatif. Terus mereka jadi tertarik untuk membaca terus karena tulisannya itu tantangannya itu sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi kalau memang anak kita itu yang hobi baca, nggak apa-apa sih dikasih yang tulisannya banyak, nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, untuk berhitung, kita nggak perlu memaksakan dengan menjumlah mengurang. Tapi yang pertama itu membilang. Membilang itu misalnya 1, 2, 3 gitu. Itu kita gunakan benda yang nyata. Atau kalau bahasa di dunia pendidikan itu kontekstual gitu. Jadi yang benda yang nyata, misalnya lidi, misalnya permen, ini 1, ini 2, ini 3. Biasanya tuh kalau anak SD kelas 1, itu berhitungnya dari 1 sampai 20 Kak Mimi. Karena jari kita itu kan ada 20. 10 tangan, 10 kaki. Nah, kalau membilang sudah lancar, barulah kita masuk ke penjumlahan. Kalau penjumlahan sudah lancar, barulah kita masuk ke pengurangan. Jadi semua tuh ada step-stepnya sehingga anak nggak frustrasi gitu. Nah, kalau untuk latihan membaca, kita juga bisa menggunakan alat peraga, misalnya kayak board game ya, board game. Kak Mimi tahu board game? Tahu, Bu. Kapan? Tahu? Tahu? Gimana tuh? Game. Oh iya. Ya, papan bermain ya. Jadi nanti apa namanya board game-nya bisa dipakai untuk banyak belajar nih, apalagi belajar calistung tuh. Itu berhitung juga ada ya Kak Mimi? Ada berhitung. Nanti kami infokan ya tentang apa namanya media yang bisa belajar sambil bermain kalau katanya Bu Sinta. Iya. Sekarang itu kayak gitu tuh. Alhamdulillah ya, kalau nggak seperti zaman kita dulu ya. Kalau zaman kita dulu kan susah nyari yang kayak gitu. Nah, terus kalau yang sekolah-sekolah berlabel agama itu, misalnya kalau saya kan taunya sekolah Islam ya, kami ya. Sekolah Islam tuh anak juga perlu dipersiapkan dengan hafalan surat. Jadi nanti ketika dia masuk ke sekolah, dia nggak malu ketika kok aku beda sama teman-temanku udah pinter gitu. Udah Baqarah. Ya, ini tadi untuk yang sudah besok tanggal 11 atau tanggal 18 sudah jadi murid SD. Next, Kak Mimi. Nah, ini Don. Jangan paksa membaca, menulis, dan berhitung. Jangan lakukan dengan cara kita dulu diajarin. Zamannya udah beda. Jadi kita lakukan dengan cara yang menarik buat anak-anak supaya mereka tertarik. Kalau dilakukan dengan cara kita dulu, wah, nanti apalagi anaknya menolak, wah susah nanti. Lanjut, Kak Mimi. Ini benar, Bu. Oh, kok masih ada ya? Enggak, berarti udah selesai, ini. Kak Mimi, udah selesai. Ini yang untuk yang masih setahun lagi? Nah, ini kalau untuk yang masih setahun atau 2 tahun lagi,
itu bisa cari informasi mulai dari sekarang, itu bisa cari informasi tentang sekolah yang dituju. Jangan sampai kita masuk ke tempat yang salah. Yang sebetulnya semua sekolah bagus ya, cuma kan sesuai apa enggak dengan visi misi kita itu, sesuai enggak dengan kemauan kita apa yang diberikan pada anak. Jadi jangan sampai kita merasa salah. Terus intip dulu jenis tes yang untuk masuk ke situ apa. Masih ada sekolah-sekolah yang menggunakan tes. Bukannya sekolah ini berarti salah ya, tapi kan yang daftar banyak nih. Misal kuota cuma 100, yang daftar 500. Nah, sekolah gimana nih supaya bisa memilih? Otomatis kan sekolah tersebut pakai tes. Nah, sebenarnya menurut saya nggak menyalahi karena memang kuotanya diperebutkan oleh banyak orang. Nah, berarti kalau kita punya anak yang belum tes, kita siapkan. Kita intip dulu jenis tes yang diadakan sekolah itu apa aja. Misalnya tes hafalan, atau tes membaca, atau tes menulis, kayak gitu. Itu perlu disiapkan. Tapi ada juga sekolah yang tes itu untuk observasi. Oh, anak ini kemampuannya berada di sini. Jadi nanti supaya penyebaran di kelas itu bisa rata gitu. Ada yang high achievement, ada yang low achievement. Jadi enggak semuanya numpuk di satu kelas. Seperti itu. Lanjut Kak Mimi. Kok ke bawah ya itu ya. Udah selesai deh ini. Kayaknya udah selesai kok Kak Mimi. Udah selesai ya? Iya. Terima kasih. Nah, iya, terima kasih. Well done. Semoga apa yang saya lakukan juga well done. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan ngomongin tentang persiapan masuk SD nih untuk apa namanya? Kita dulu kok remove pin ya. Untuk bunda, ayah bunda dan juga anaknya ya Bu ya. Nah, tadi kan Bu Sinta juga sudah menyinggung tentang tes masuk SD ya. Jadi kalau mungkin di sini bunda-bunda ada yang belum tahu sistem tes masuk SD itu di Indonesia tuh umumnya tuh seperti apa sih Bu? Beda-beda Kak Mimi. Beda-beda ya? Iya, kalau sekolah negeri itu biasanya pakai usia dan zona. Siapa yang paling dekat rumahnya itu didulukan. Kemudian siapa yang usianya lebih tua itu didulukan, wajib didulukan. Itu kalau sekolah negeri. Tapi kalau untuk sekolah swasta beda-beda. Misalnya kayak sekolah saya, di tempat saya ngajar, itu kami mengobservasi. Ada motorik halusnya, misalnya dia menalikan tali sepatu, tali baju, terus kemudian menggunting, kemudian loncat, itu motorik halus. Lalu ada motorik kasarnya kayak loncat, kayak lempar tangkap bola. Kemudian ada menulis, sampai seberapa sih dia bisa menulis. Kemudian membaca, terus berhitung, 1 ditambah 2, tapi sebelum 10 loh, sebelum 10. Yang jumlahnya sebelum 10. Misal maksimal enggak sampai 5 tambah 6 gitu, enggak. Tapi 5 tambah 3, 5 tambah 4, kayak gitu. Kemudian hafalan. Itu kalau di sekolah saya. Tapi beda sekolah bisa beda ininya. Kalau di yang negeri, mungkin memang nggak semuanya yang di sini masuknya negeri ya, tapi mungkin kalau yang negeri itu dites juga kah untuk sensor membaca, menulis dan menghitung, Bu? Kayaknya enggak ya kalau negeri. Murni zona dan usia. Murni zona dan usia. Iya. Entah ya, kalau ini yang setahu saya, negeri-negeri di dekat saya itu seperti itu di Sleman dan Jogja. Jadi mungkin beberapa ada yang menggunakan tes, ada juga yang sesuai zona dan juga umur atau usia ya Bu ya? Iya. Mungkin kalau dari peserta ada masukan, mungkin mereka pernah melihat ada tes yang lain. Oh, silakan. Iya. Kalau ada yang ingin share pengalaman waktu mungkin kakak pertama gitu ya, sebelum adiknya nanti masuk tes, apakah ada yang waktu tes masuk SD-nya itu ada pakai tes atau langsung aja nih yang kayak SDN kan biasanya zona dan apa namanya
umur. Umur. Gitu. Teman-teman, teman-temannya maaf, suka teman-teman. Bunda-bunda ada yang apa namanya punya pengalaman saat mungkin adanya kakaknya si Ade gitu ya masuk SD tuh pakai tesnya atau apa namanya kualifikasinya tuh apa sih untuk masuk SD? Ada yang ingin share? Ada yang ingin share atau kita langsung tanya jawab aja nih Bu? Silakan Kak. Bisa Silakan. langsung ini. Oh, raise hand. Waalaikumsalam. Oh, Bunda Dava. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini Sudi Rahayu, Kak Mimi. Ya, Halo? kok. Bu Sudi Rahayu ya? Sudi Rahayu. Mau berbagi sedikit, kebetulan beberapa tahun terakhir mengikuti saya termasuk tim seleksi di sekolah kami. Sekolah kami termasuk sekolah yang banyak peminat, jadi kuotanya selalu berlebih sehingga kita harus melakukan seleksi untuk penerimaan siswa baru. Beberapa yang kami berikan ketika seleksi itu adalah talistung, kemudian hafalan surat pendek, kemudian juga pendalaman tentang observasi untuk bidang kesenian. Mungkin dia menonjol di bidang gambar, nyanyi, musik, atau kegiatan yang sifatnya ekstra, misalnya kayak baris-baris, olahraga. Terus sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sinta tadi, juga ada seleksi untuk motorik halus, Bu, tadi. Di situ juga kami berikan materi itu pada anak-anak untuk motorik halus seperti menirukan bagaimana gerak kupu-kupu, bagaimana gerak kelinci, seperti itu. Biasanya anak-anak di situ yang saya lihat itu mereka kurang berani, kurang percaya diri untuk memberi contoh untuk motorik halus ini, Bu. Jadi mereka padahal bisa ya. Iya. Malu ya Bu. Iya. Kita harus mendorong dulu. Misalnya saya tuntun dulu, saya beri kalimat-kalimat motivasi, baru mereka mau bergerak. Jadi mereka sering ragu-ragu. Dan untuk seleksi seni menyanyi, mereka itu kenapa kok lagu-lagunya hanya itu dan itu, padahal di TK mereka diajarkan lagu yang banyak sekali jenisnya. Ketika saya tanya beberapa guru TK itu banyak lagu, tapi yang dinyanyikan ya pelangi-pelangi. Balonku ada. Iya. Ya, untung nggak baby shark loh Bu. Iya, saya juga bingung kenapa, mungkin karena anak-anak itu masih ragu, malu mungkin dari situ, daripada jadi mereka sering kali yang dinyanyikan hanya itu saja. Padahal ketika saya ke TK gitu banyak lagu-lagu yang dinyanyikan oleh guru-guru TK mereka. Nggak tahu. Ya ini hanya berbagi Kak Mimi. Iya, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Terima kasih Kak Mimi, Bu Sinta. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Terima kasih masukannya. Mungkin malu Iya. karena merasa dites kali ya Bu ya. Iya, kayak iya. kita kan kalau dites Dominan kan itu jadi malunya. jadi lupa semua kan kita kalau mau dites. Betul, Iya. betul. Jadi kayak Kita deg-degan juga. pressure deg-degannya gitu ya. Kalau Iya. ditanya sama ibunya sih nyanyinya panjang, banyak Ya, kali ya. Karena yang nanyain orang lain mungkin. Iya. Bisa jadi ya Bu ya. Terima kasih Bu Sudi. Iya, Ada terima lagi yang mau kasih. share? Tadi ada Bunda Muhammad Dava nih dari SD IT Arkan Cendekia. Ada yang mau share? Sama loh, saya tuh ini mau ngobrol di sini juga deg-degan loh, takut kalau hilang semua. Iya boleh Bu, menanggapin yang tadi. Ya silakan. Nah, saya Sulis dari Arkan Cendekia ya di Bekasi ya. Ya. Saya karena SDIT ya, karena swasta, nggak jauh beda sih dengan yang Bu Sinta tadi bilang. Jadi kalau di swasta di sekolah anak saya itu waktu masuk TK pun dites, kemudian naik ke SD-nya pun juga dites. Tapi tesnya itu semacam tes psikolog ya, jadi nggak terlalu banyak nggak tentang materi pengetahuan nggak gitu. Jadi benar yang Ibu Sinta tadi nggak jauh beda, maksudnya sensorik motorik ya masalah itu. Jadi kayak kemampuan anak menjelaskan, kemudian tanya jawab wawancara,
wawancara, tapi pertanyaan-pertanyaan yang memang untuk anak-anak, usia anak-anak kayak gitu. Jadi dan saya tanya itu tesnya biasa untuk apa, Miss, gitu. Penempatan kelas itu satu. Yang kedua juga memang jadi misalnya kan dimasuk gitu ya. Sebenarnya kalau swasta itu umur nggak terlalu ya, Bu ya. Biasanya yang penting ada duit, yang penting ada duit bisa masuk gitu. Tapi umur itu juga penting. Makanya melalui tes ini kita bisa lihat kemampuan anak. Oh ini kalau langsung TKB nggak bisa Bunda. Misalkan ada seperti itu ya. Ada harus TKA dulu gitu. Dan alhamdulillah anak-anak saya itu rata-rata TK-nya cuma 1 tahun gitu kan. Karena sudah kita biasa persiapin di rumah dulu, jadi kita nggak pernah PAUD, kita nggak TKA. Jadi anak saya itu 5, ya alhamdulillah rata-rata TK-nya cuma setahun saja gitu. Dan kebanyakan itu memang yang dites mereka disuruh gambar. Dari gambaran itu kan ada semacam dia menarik garis, kemudian dia mewarnai gambarannya sendiri. Nah, di situ dia suruh bercerita, ini apa ini siapa, ini apa, misalnya dia gambar orang tua gitu ya. Dari situ kan bisa dilihat hasilnya itu biasanya seminggu setelahnya. Dan waktu pengambilan hasil itu memang menakjubkan banget ya. Maksudnya itu biasanya ada presentasinya dulu, Bu Sinta. Jadi oh hasilnya anak itu kalau dia begini-begini, anaknya itu seperti ini. Seperti anak saya kan ada yang dia pinter nulis, tapi bacanya masih mut-mutan, karena cowok kan ya. Tapi ada kakaknya juga ada tulisannya belum terlalu rapi, tapi dia suka membaca cerita, dia soal-soal cerita dia pinter gitu loh. Tapi kalau untuk menulis masih malas gitu. Sedikit pertanyaan sih Bu Sinta ya, untuk melihat bakat anak gitu, maksudnya kan ada yang dia suka menulis dulu, ada yang dia suka membaca, berhitung, ada juga yang dia suka fun sport ya, maksudnya kegiatan-kegiatan yang motorik keras ya, maksudnya motorik kasar. Iya, motorik kasar gitu. Nah itu gimana menyeimbangkan ya, pasti kan namanya menonjol itu pasti ada, tapi gimana caranya anak ini bisa cukup merata di bagian-bagian yang dia kurang gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung masuk sesi tanya jawab sepertinya ya Bu ya. Iya. Diawali oleh Bu tadi. Bu Dava ya. Ya, saya coba jawab. Kebetulan saya sendiri juga orang yang nggak seimbang. Waktu kecil, saya itu paling takut sama pelajaran olahraga. Karena saya nggak hanya takut, saya juga males. Oh iya. Karena saya nggak suka berkeringat gitu loh. Nggak mau kepanasan, nggak mau berkeringat. Terus sukanya itu cuma pelajaran yang baca, tulis, kayak gitu. Pokoknya yang duduk aja, yang kalau yang di luar tuh olahraga gitu enggak, takut bola, males gerak. Mager ya. Dulu orang tua saya kan mungkin kurang ilmunya ya, ilmu parentingnya kurang, jadi cuma nyuruh dan memaksa, jadi saya semakin nggak suka. Tapi kalau sekarang saya ngelihat anak-anak kita, murid-murid itu, kita tuh supaya mereka bisa seimbang, kita ngajaknya harus pelan-pelan, harus kita bujuk. Mungkin hari ini kita ajak, misalnya orang yang kayak saya, kita ajak mainan apa yang dia suka, lempar tangkap bola di dalam rumah. Lama-lama kita ajak keluar rumah, lama-lama kita ajak apa, misalnya dia sukanya renang, ya udah renang. Nah itu nanti lama-lama kan bisa seimbang antara yang gerakan motorik kasar dengan yang motorik halus, seperti itu. Intinya pelan-pelan aja ngajaknya, dan kita juga baca buku-buku parenting, gimana caranya mengajak anak supaya mau mengikuti kemauan kita, tapi dia tidak merasa terpaksa. Itu dari pengalaman saya sih, Bunda. Mungkin ada masukan dari Kak Mimi dan teman-teman yang lain di sini? Kebetulan Kak Mimi juga belum punya anak ya, Bu. Kan ponakan ada, Kak Mimi. Oh ya, ponakan aku ya. Ponakan iya. Aku masih bayi. Oh. Iya. Boleh, ini ada yang masuk juga ini, sudah masuk. Ya? Ini kebetulan bukan Bunda ya. Ini kita manggil aja ayah di sini ya. Iya. Ini ada Ayah Imran Lahan nih, Bu.
Oh, ada Pak Imran Laha, iya. Tapi mungkin Selamat datang. bisa ikutan atau gimana? Setahu saya nih lagi ada kelas juga mungkin di sebelah ya. Ya, Mungkin lagi Iya. bisa masuk ke sini gitu ya. ya, ya. Mungkin ada bunda-bunda yang bisa mau share pengalamannya nih untuk menyimbangkan minat bakat si kecil tuh seperti apa sih? Ada yang mau share? Kok tadi Sebetulnya, dari gimana, Bu? sebetulnya ini, Kak Mimi. Kalau kita mau menyeimbangkan itu butuh waktu lama juga. Saya punya anak, dia nggak suka penelitian sebetulnya. Tapi saya ajak pelan-pelan banget. Waktunya itu sekitar 1 tahun, dia mulai mau melakukan, 2 tahun dia mulai apa ya? Bukan suka, belum suka. 2 tahun itu dia mulai mau dengan ringan hati, 3 tahun dia mulai tahu kegunaannya, terus baru mulai suka. Jadi prosesnya panjang nih. Kalau manusia itu memang untuk mengubah manusia itu prosesnya panjang. Jadi kalau anak-anak kita masih kecil, menyeimbangkan bakat yang di motorik halus dengan motorik kasar memang yang penting kita sabar terus. Mental orang tua nih memang yang perlu dipersiapkan. Gitu. Oh, kalau aku pernah dengar dari salah satu murid dari, kan aku suka buat kelas gitu ya, kelas kreativitas di Dreamy itu ya. Ada bunda yang menceritakan bahwa dulunya anaknya itu ialah pemalu dan bakatnya itu aja gitu. Dia hanya suka menggambar gitulah. Tapi ibunya itu mengajak untuk dia mulai mencoba menulis gitu. Jadi ibunya tuh banyak mengikuti beberapa kelas gitu ya, karena ini online, jadi beberapa kelas online menulis gitu. Akhirnya minat si kecilnya ini tambah berminat untuk menulis gitu, dan gak lupa juga sama ada gambarnya. Jadi ibunya banyak sekali mengikutkan dia kelas-kelas online gitu, kreativitas, tapi tanpa ada paksaan. Jadi lama-kelamaan anaknya itu kan ada manfaatnya ya. Bisa menulis ini seru ya, dia bisa menulis dongeng, bisa menulis diary-nya dia gitu kan. Jadi anaknya mendapatkan manfaat dari keterampilan yang ia miliki ternyata. Jadi seperti itu sih kalau aku dengar dari bunda yang pernah curhat nih kayak aku nih. Tadinya nih hanya minatnya gambar, akhirnya dia juga minat juga menulis. Akhirnya banyak minat yang ia minati dari kecil gitu. Alhamdulillah anak-anaknya jadinya aktif gitu ya, Bu. Aktif di di sekolah aktif, di luar ekskul juga aktif gitu kan. Bundanya juga merasa senang, oh anaknya banyak bakatnya nih gitu kan, bangga juga nih anaknya kok banyak bakatnya gitu ya, Bu ya. Itu sih kalau dari aku. Intinya sih sediakan aja semua. Jadi pengalaman saya saat online kemarin, waktu pertama kali sekolah harus online, saya itu baca-baca kan, ini kayaknya bakalan lama nih, sampai 2 tahun gitu. Saya baca jurnal-jurnal tuh kok, ini kayaknya bakal sampai 2 tahun. Langsung tuh saya beli, ada bacaan, ada manik-manik, sama benang. Maksudnya kalau dia mau bikin gelang, ada, apalagi sih, pokoknya banyak. Terus ada tepung-tepung. Udah mana yang mau dia pegang? Oh, ada alat-alat lukis. Lalu saya masukkan kelas menulis, kelas robotik, kelas apa, mana yang dia pegang. Ternyata kalau dari barang-barang yang dia pegang itu tepung-tepung. Jadi dia suka masak. Itu anak saya. Nah, ibunya seneng kan, anaknya masak, terus ibunya ngetik nulis, nanti tahu-tahu anaknya udah bikin makanan gitu. Sambil nyemil gitu ya. Terus les juga seperti itu, saya masukkan ke sana. Waktu itu kan banyak kursus online yang gratis, bahkan kursus robotika itu yang waktu itu yang ngajarin tuh Profesor Riza Muhida, itu gratis juga. Dianya nangis tuh, nggak mau, aku mau tidur, ini jamnya tidur gitu. Tapi kita temenin gitu. Lama-lama dia merasakan manfaatnya. Tapi ya itu 3 tahun untuk sampai dia merasakan manfaatnya. Dan kita jangan maksa. Saya tadi mungkin maksa ya bagi orang lain, tapi bagi saya itu bukan maksa, karena saya udah, kamu yang penting di sini duduk dengerin, nanti Bapak Ibu yang ngajarin, Bapak Ibu itu belajar kok gitu. Saya kayak gitu. Gitu Kak Mimi dan Ibu-ibu.
sharing ini. Semoga menjawab ya Bunda Muhammad Dafa. Iya. Ini peserta paling jauh dari Tidore ya? Atau dari Ada Bu Bunda Suciati juga. kalau Bu Suciati itu dari Kalimantan. Bu Allah. Diah dari Bali. Ini kok Hmm. ada yang dari Tidore ya? Siap nyimak, Bu. Oh iya, Assalamualaikum Bu Suciati. Waalaikumsalam, Bu. Bu Suciati. Apalagi tadi yang ingin bertanya silakan. Ada Silakan kalau ya. masih. Kita Silakan ada Ibu dua lagi. Mubayinah Afiah. Silakan. Sama-sama. Waalaikumsalam. Silakan Bu Yanti. Mubayinah. Bu Yanti ada dua ya? Ini Bu Mubayinah mau bertanya, silakan Bu Mubayinah. Mubayinah izin bertanya. Oke. Oh, mau di kolom chat? Nggak apa-apa, boleh. Silakan. Silakan. Kita ke Bu Oh, Bu Yanti. Bu Yanti juga silakan Bu Yanti. Yanti. Ya, terima kasih Bu Sinta. Mohon izin bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, untuk ini sebenarnya anak saya itu sudah masuk SD kelas 1, sekarang sudah naik kelas 2. Ketika kemarin itu kan pandemi di TKB itu kan memang full di rumah. Tapi ketika di situ itu tidak ada masalah, walaupun di rumah itu tidak ada masalah. Nah, saya pembiasaan menulis dan menggambar. Menulis dan menggambar itu saya kasih seperti negara, sebutkan negara apa yang paling disukai seperti itu, atau saya kasih clue seperti itu. Terus kalau menggambar saya kasih clue garis atau bentuk apa kayak gitu, silahkan menggambar sesukanya seperti itu. Nah, ketika masuk SD pas waktu masuk SD itu untuk kemampuan membacanya kelas 1 kan, itu memang untuk pengenalan membaca itu memang baru saya kenalkan ketika mau masuk SD itu, tapi kalau untuk pengenalan huruf-hurufnya itu memang pas waktu belum SD sudah saya perkenalkan, tapi cara membacanya, merangkai huruf-huruf itu baru pas SD itu, Bu. Jadi tidak dengan sistem eja seperti itu. Nah, kebetulan metode di sekolah sama di rumah itu beda. Jadi anaknya bingung, merasa bingung seperti itu, merasa kalau di rumah seperti ini, tapi kalau di sekolah di eja di ana gitu, ana gitu, jadi bingung kayak gitu. Kalau di rumah enggak. Nah, dari situ saya lihat untuk perkembangan mengutarakan pendapat sebelum masuk SD itu lincah sekali, Bu. Yeah. Mengutarakan diskusi itu lincah sekali, tapi setelah masuk SD anaknya agak menarik diri untuk mengutarakan sesuatu, ketakutan seperti itu. Apa ya permasalahan seperti itu, bagaimana ya Bu untuk mengatasinya seperti itu? Terima kasih Ibu Sinta. Ya, terima kasih. Apakah sudah dikomunikasikan dengan gurunya, Bu Yanti? Nggih, sudah. Tapi memang kalau untuk komunikasi dengan guru, biasanya untuk masukan dari guru memang anaknya itu kalau di sekolah itu ya bisa bersosialisasi, tetapi memang untuk membacanya belum lancar seperti yang lain, seperti itu. Pokoknya perbandingan seperti itu. Nah, saya sebagai orang tua juga merasa down kayak gitu. Merasa bagaimana seperti itu. Tapi kan memang pra pemula membaca kan Bu, tapi saya juga enggak terlalu bagaimana kayak gitu. Tapi untuk ekspektasi gurunya mungkin yang membedakan persepsinya, mungkin seperti itu Ibu. Iya. Ya. Mungkin dia merasa
takut atau menarik diri karena merasa nggak percaya diri ya Bu ya. Jadi apakah mungkin modelnya anak introvert juga ya Bu ya? Biasanya kalau anak Ekstrovert, introvert, sebenarnya ekstrovert, Bu. extrovert. Oh, Iya. tapi berarti dia mungkin merasa minder ketika kok teman-temannya lebih bagus dalam membaca kayak gitu. Nah, ini Bu, berikan buku bacaan yang menarik. Mungkin nanti Kak Mimi bisa menyampaikan bacaan-bacaan yang ada di Dreamy Kids ya Kak Mimi ya. Dreamy. Halo Kak Mimi. Mimi. Dreamy ya. Atau sekarang itu banyak bacaan-bacaan online yang sesuai dengan perkembangan anak, yang kalimatnya sedikit, gambarnya bagus sehingga anak itu tertarik. Itu banyak Bu Yanti. Oke. Maaf Bu, kalau untuk membaca di rumah itu, membacanya itu lancar seperti itu, untuk bercerita itu lancar, apalagi mengarang atau membaca buku lancar Bu. Tapi kalau di sekolah keluhan ibu gurunya seperti itu Bu. Tapi kalau di rumah lancar dan bisa mengekspresikan bacaan yang dibacanya. Apalagi pas kemarin ujian itu di rumah itu alhamdulillah lancar. Tapi ketika di sekolah ujian pertama itu mengalami zong semua. Jadi nilainya zong semua. Kayak gitu banyak kok. Ketika dilakukan remedi dan ujian sendiri itu alhamdulillah bagus. Hampir 100%, hampir 100% bisa gitu, Bu. Berarti mungkin ini sosialisasi ya, Bu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, anak itu perlu dilatih untuk bersosialisasi, ketemu dengan banyak orang, sehingga dia lebih percaya diri. Itu juga masalah anak saya, Bu, dan banyak anak yang mengalami seperti itu. Ketika di rumah sudah bagus banget, ketika di sekolah kok jadi zong. Itu banyak banget masalah seperti ini. Itu karena mereka tidak terbiasa, mentalnya yang belum, yang tadi saya sampaikan di PPT itu, mental anak yang dipersiapkan salah satunya adalah kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri dengan bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak lingkungan, dan mengamati kegiatan. Tentu saja bersama dengan kita orang tua, gitu. Ya, saya kembalikan ke Kak Mimi. Mohon maaf ya Bu Yanti kalau tidak bisa memenuhi tidak memuaskan jawabannya, tapi itu permasalahan banyak orang. Mungkin dibangun dulu aja kepercayaan dirinya ya Bu Yanti ya. Oke, terima kasih Bu Sinta. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sudah ada 2 penanya nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Atri di chat ya Bu ya. Mohon tips untuk anak-anak yang mengalami tantrum kelas berat Bunda. Bagaimana cara untuk mengarahkan anak tersebut dan bagaimana cara memberi pengertian pada orang tuanya terkait kebutuhan psikologi anak yang seperti itu agar sembuh dari tantrumnya. Bunda Antri. Tantrum berat itu seperti apa? Kalau tantrum berat di sekolah gitu ya Bu ya? Iya, teriak gitu. Iya. Tapi mohon maaf ini Bunda Atri, saya tidak berani menjawab, memberikan tips untuk ini, khawatir nanti malah salah karena bukan bidang ilmu saya dan saya tidak menguasai. Walaupun pernah juga ada murid yang seperti itu, tapi kebetulan bukan murid saya langsung, jadi itu memang ditangani oleh psikolog sekolah, seperti itu. Mohon maaf ya Bunda Atri. Ya, terima kasih. Mungkin yang lebih karena memang basic background-nya Bu Sinta ialah guru bukan psikolog ya, takutnya nanti salah-salah jawab ya, jangan kalau nanti so tahu nanti jawabannya diikutin ternyata belum tentu benar atau gimana ya Bu ya. Jadi mungkin mungkin pengalaman yang pernah Bunda alami tentang hal ini Bun. Belum pernah. Memang ada murid seperti itu, tapi bukan murid saya. Itu dari kelas lain, terus yang menangani langsung psikolog sekolah gitu. Sekolah. Mungkin ada bunda-bunda di sini yang bisa mungkin menjawab, memiliki pengalaman seperti Bunda Atri, gimana nih untuk apakah mempunyai tips gimana waktu anaknya tantrum gitu ya di kelas ya?
Kalau saya lihat Tantrum tuh apa namanya, kayak anaknya tuh marah-marah. menjerit itu. Iya. Ini ada Gerak-gerak kayaknya meja gitu ya. Bunda Nurma Wida itu pernah loh. Itu kan beliau pernah kayaknya pernah mungkin. Ada ini Bunda Nurma Wida nih. Iya ada. Muncul nggak ya? Ada Bunda Nurma Wida. Oh, nih ada. Tantrum apa Kak Mimi? Itu menjerit-jerit gitu Bunda. Kalau lagi ngambek, kalau lagi marah-marah, ngamuk gitu ya. Dirayu. Jadi ngamuknya lebih galak daripada anak dewasa. Nah ini Bunda Nurma Wida udah siap tuh kayaknya. Iya. Siap jawab Bu. Silakan Bu Nurma kalau mau sharing Bu Nurma. Kayaknya sinyalnya lagi naik turun nih. Iya, kayaknya sinyalnya yang kurang bagus. Sinyalnya kurang bagus. Seperti itu. Mungkin dari sedikit cerita dari psikolog sekolah Bun. Mungkin ada sedikit gambaran bagi kami yang ada di lapangan. Itu. Kayak gosip. Kalau psikolog itu untuk menangani murid itu kan kayaknya ada etikanya ya. Jadi nggak disampaikan ke yang lain kecuali kepada orang tua. Sama dengan dokter ketika mengobati pasien itu kan etika dokter nggak boleh menyampaikan ke umum, tapi hanya kepada orang tua yang bersangkutan gitu. Jadi nggak tahu memang Bunda Adri. Coba nanti insya Allah kita kalau ada kelas psikolog gitu ya. Iya betul perlu tuh Kak. Persiapan. Ini ada pertanyaan dari Bu Melinda Devina Kak. Dari Bu Melinda Devina, Ibu bertanya Bu Sinta, tips untuk anak yang aktif fisiknya nanti menghadapi sekolah SD yang sudah mulai banyak duduk lama di dalam kelas. Secara baca tulis hitungnya sudah lancar, tapi punya PR untuk tahan lama duduk antum. Ya. Ini banyak murid saya yang seperti ini dulu, tapi ya memang nggak bisa. Memang tapi mereka dilatih untuk hari ini 10 menit ya, gitu. Seminggu 10 menit. Besok tambah 15 menit atau 12 menit dah. Setelah itu tambah 15 menit minggu ketiga. Nanti lama-lama bisa. Tapi memang itu perlu perlu waktu yang lama, perlu proses yang lama. Itu Bu Melinda. Jadi hitungannya 1 tahun itu belum banyak berubah, tapi sudah ada penambahan dalam menit dia mau duduk. Tapi ya nggak apa-apa, biarkan aja. Kadang-kadang memang anak kinestetik, ini kan anak-anak kinestetik. Anak kinestetik itu ketika dia itu kayaknya bergerak jalan-jalan, tapi sebenarnya dia dengar kok. Dia itu justru kalau dia duduk terus, dia malah nggak bisa masuk ke pelajaran. Nah, berarti ini tugas orang tua adalah mencarikan sekolah yang sesuai, yang anak itu boleh sambil jalan-jalan gitu. Kan tidak semua sekolah bisa menerima anak yang kinestetik untuk berjalan-jalan ketika pelajaran. Tapi ada sekolah yang bisa menerima seperti itu. Gitu. Itu Bu Melinda. Ya, semoga menjawab ya Bu Melinda ya. Oh ya, Bunda Muhammad Dafa. Silakan. Iya, makasih Kak. Ini saya menanggapi yang tadi ya, pertanyaan tadi. Jadi kayak anak tantrum dan sama. Jadi di kasus di sekolahan anak saya ini ada 1 kelas 2 anak autis. Tapi autis ini berbeda jenis ya. Yang satu dia pede banget. Jadi maksudnya anaknya ini berbicaranya tidak jelas, tapi dia pede dan anaknya pinter karena usianya 10 tahun, tapi dia masih kelas 2. Tapi anaknya bisa diterima teman-teman yang lain. Dan di situ juga ada pendampingan, jadi ada guru yang khusus mendampingi, nah itu yang membayar orang tuanya gitu. Kemudian anak yang autis satunya dia mudah seperti tadi bilang introvert, jadi pemalu, kemudian sedikit
mudah tersinggung, tapi tersinggungnya itu tidak marah-marah, tidak jadi kayak mudah menangis seperti itu. Tapi dia untuk menggambar, untuk pendidikan ya, maksudnya untuk akademik, alhamdulillah bisa ngikutin. Dan ini pengalaman juga anak saya masuk TK waktu ada anak yang ketiga ini kan karena dia aktif, dia pinter gitu. Jadi waktu itu saya ya udahlah saya sekolahin gitu kan, karena kakaknya kedua 1 dan 2 kan sekolah, dia nggak punya temen gitu kan. Anak keempat kelima belum lahir. Jadi saya sekolahin sekolah Tafid Balita seperti itu. Itu awal-awalnya juga tantrum, Bun. Mungkin 1 karena dia usia ya. Saya melihat ini dari usia, dia masih terlalu kecil waktu itu. Yang kedua, sosialisasinya dia belum bisa. Jadi anak itu memang harus siap. Kalau kita sekolah ya, masuk sekolah itu kan dia sosialisasi ya. Kadang kalau di rumah tidak siap untuk sosialisasi, bertemu dengan orang asing, ketemu dengan teman baru, kemudian dia punya mainan harus berbagi, itu memang harus diajarkan di rumah gitu loh, dan itu bisa terjadi di luar. Jadi ketika dia nggak bisa, nggak mau, saya ini main anakku, padahal jelas-jelas semua mainan milik sekolah, kita main bersama. Jadi kayak ada, tapi alhamdulillah saya menemukan sekolahan yang bagus sih. Jadi waktu itu meskipun anak merasa ini barang milik dia, ini saya dulu yang mainan, tapi guru bisa apa ya, bisa, itu masih sifat anak-anak gitu loh. Jadi kayak waktu kita antar terus kemudian kita pulang, dia nangis sejadi-jadinya gitu kan ya. Dia maunya di depan pagar aja gitu kan, nggak mau masuk sampai jam-jam seperti itu. Nangis, tapi sama gurunya memang tidak diperbolehkan ibu menunggu. Jadi begitu sampai salim dan pulang. Itu hanya berlaku 2 minggu pertama. Jadi menurut saya bunda yang sabar saja, itu 1. Yang kedua, memang harus pendekatan terhadap anak ya, itu perlu banget. Meskipun banyak anak, banyak kesibukan, tapi pendekatan terhadap anak itu menurut saya penting banget gitu. Jadi karakter anak itu bisa terbentuk kalau kita selalu mewarnai gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Muhammad Dafa. Iya benar. Terima kasih untuk saran dan tipsnya untuk Bunda Atri ya. Semoga menjawab. Oh ya, ini ada Bunda Norma, baik, ada Bunda Norma nih. Bunda Norma Wida sudah bisa on. Silakan Bu Norma. Kayaknya masih susah sinyal. Sinyal atau ini ya di audionya ya kayaknya ya. Kayak bisik-bisik gitu suaranya. Gitu, kalau aku nggak kedengaran sama sekali. Bunda Norma, coba. Ini apa tuh? Bukan ya? Bisa masuk? Nggak kedengeran. Nggak kedengaran. Sayang sekali ya. Sudah ada 4 penanya, mungkin kalau ada Bunda Norma sinyalnya sudah baik, bisa masuk lagi. Akan ada 5 penanya nih, 1 penanya terakhir yang ingin bertanya, silakan monggo. Tadi udah ada Bunda Dafa, Yantri, Malinda. Silakan yang ingin bertanya. Bunda Niken Sari itu. Oh, Bunda Niken Sari. Penulis Niken Sari. Ya, silakan Bu. Terima kasih sebelumnya, terima kasih Bu Sinta sama Kak Mimi ya. Ini sharingnya berguna sekali karena kebetulan anakku yang nomor 3 itu mau masuk kelas 1 SD ya tahun ini, bulan Juli ini. Ini bermanfaat sekali sharingnya. Saya ingin sedikit sharing yang mengenai tadi yang tentang anak kinestetik, karena kebetulan anak pertama saya juga dulunya itu kinestetik gitu. Jadi kalau yang pertama dulu kinestetik, kalau yang kedua introvert, yang ketiga juga kinestetik, yang keempat introvert.
Jadi memang awalnya itu mungkin kalau orang tua ya, misalkan awal anak kinestetik mungkin agak sedikit kaget, wah kenapa ya dia banyak bergerak, kenapa dia lebih suka bermain, berdiri ketimbang duduk gitu. Kalau kemarin sih itu saya penanganannya itu ya, saya kembangkan bakatnya dia, karena di anak-anak estetik itu sebenarnya dia mudah menghafal sesuatu, dia juga mudah daya tangkapnya itu lebih cepat ya ketimbang anak yang tidak ya. Jadi ya kemarin itu saya mengembangkan bakatnya dengan seperti itu. Jadi saya kembangkan bakatnya dan alhamdulillah juga di sekolahnya dia bisa berprestasi, ya itu aja sih. Jadi kita kembangkan potensi anak sebesar-besarnya. Jadi kalau misalkan dia yang ekstrovert ini seperti ini, dia yang introvert seperti ini, terus kalau misalkan dia ekstrovert yang agak kinestetik, oh cara penanganannya seperti ini. Jadi kita lihat potensi dia itu. Kalau kinestetik memang cara ini memang dia lebih mudah bergerak, dia tidak bisa misalkan kita ajarkan misalkan dengan duduk, tidak bisa. Jadi kita sambil jalan-jalan atau apa sambil kita kasih ya pelajaran gitu yang dia mau pelajari, ya seperti itu sih. Itu saja sharing dari ini anak-anak saya sendiri. Ya terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Bunda Niken. Itu prosesnya berapa lama sampai anak kinestetik ini bisa berprestasi, Bunda Niken? Cukup lama ya, 2 tahun ya. 2 tahun. Terus saya juga pernah menangani anak teman saya yang berkebutuhan khusus. Jadi waktu itu tidak diterima di setiap sekolah karena dia berkebutuhan khusus ya, ADHD kebetulan. Itu kebetulan ini saya melihat potensinya itu melukis, anak itu jago melukis. Kemudian saya bantu teman saya itu untuk treatment anaknya ya. Itu waktu itu prosesnya sampai 3 tahun. Jadi waktu itu anak-anak seusianya kan umur 7 tahun ya, rata-rata kelas 1 SD. Ini dia kemarin masuk kelas 1 SD itu usia 9 tahun. Tapi alhamdulillah ketika dia masuk SD itu dia bisa pintar, kemudian dia juara lukis dan juara pingpong. Banget. Jadi artinya tiap anak punya ini ya, punya bakat. Anak itu unik ya, unik, punya bakat. Iya betul. Punya prestasi sendiri-sendiri gitu ya. Iya, jadi sebenarnya kita harus lihat potensinya. Iya, makasih. Kita yang harus sabar untuk menggali potensinya ya, termasuk. Iya betul. Termasuk ya, itu. Biasanya tidak cukup setahun sih, biasanya paling cepat tuh 2 tahun biasanya baru 2 kelihatan. 2 tahun tuh udah cepet itu. Iya. Iya, makasih. Ya, makasih Bu terima kasih Sinta. Ya, terima kasih banyak sharingnya Bu Niken. Terima kasih banyak. Oh ya, sekalian saya mau menyampaikan kalau anak autis itu memang biasanya dia akan berbeda dalam emosi dan dalam bagaimana cara dia menanggapi lingkungan. Biasanya dia nggak suka suara keras, nggak suka cahaya terang, nggak suka tempat rame, nggak suka sentuhan. Jadi tadi itu kalau ada yang autis bisa bergabung dengan anak-anak normal itu sudah bagus dan mungkin itu tingkat atau spektrumnya yang rendah gitu kayaknya. Seperti itu. Terima kasih sharingnya ya, Bunda Niken Sari. Oh iya, terima kasih banyak Bu Sinta. Ya, ya mungkin spektrumnya masih rendah ya kali ya. Makasih banyak. Makasih. Terima kasih Bunda Niken. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup sesi Zoom hari ini. Dari Bunda Mubayinah Afia, mohon maaf sinyal saya kurang stabil Bunda, izin diketik ya. Jadi di TK anak saya selalu rutin ada kegiatan jurnal pagi menggambar bebas sesuai imajinasi dan kreativitas anak, tetapi anak selalu menggambar satu bentuk yang sama. Dia sungkan diajak menggambar bentuk yang lain, sedangkan kalau tidak salah keterampilan menggambar bebas ini manfaatnya banyak ya. Bunda, bukan hanya sekedar untuk menghasilkan karya seni. Jadi izin bertanya, bagaimana tipsnya untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas anak? Ya,
Saya jawab setahu saya aja ya, Bunda Mubayinah ya. Setahu saya, anak itu memang suka repetisi ya, suka pengulangan. Nah, mungkin dia juga ada belum pede. Jadi supaya dia bisa menggambar menggambar di jurnal pagi, supaya menggambar bebasnya, supaya dia bisa berani menggambar sesuai imajinasi dan kreativitasnya. Di rumah kita latih untuk menggambar bentuk-bentuk lain aja dulu, mungkin seperti itu. Karena ini saya benar-benar saya nggak punya ilmunya tentang ini. Cuma saya tahu bahwa anak itu suka repetisi. Anak itu kalau tidak percaya diri, dia tidak akan berani berbuat yang berbeda. Ya sama dengan kita lah. Kalau saya nggak percaya diri, maka saya tidak akan berani bicara di sini juga. Nah, mungkin anak kita seperti itu. Jadi sebelum masuk ke sekolah, mungkin kita ajak menggambar bentuk-bentuk lain. Kalau tadinya selalu menggambar gunung, sekarang kita ajak menggambar lingkaran. Oh, ini loh lingkaran roda. Ternyata kamu bagus kok kalau menggambar roda. Ternyata kamu bagus kok menggambar matahari. Ternyata kamu bagus menggambar bunga. Nah, nanti setelah itu barulah dia nanti dipeseni pagi-pagi, nanti di sekolah menggambar bunga ya, kemarin itu menggambar bunga bagus kayak gitu. Seperti itu Bunda Mubayinah Alfia. Ya, mungkin sedikit menambahkan untuk bagaimana tips untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas anak. Mungkin salah satunya dengan banyak membaca buku ya Bu ya, apalagi buku anak kita yang kayak picture book atau illustrated book. Picture book banyak sekali anak itu akan jadi menambah wawasan baik ditulis dari ceritanya walaupun gambarnya. Jadi anak tuh banyak melihat gambar yang bagus-bagus, banyak melihat bentuk-bentuk, akhirnya terinspirasi lah. Oh, bentuk ini nih lucu nih, coba nih aku imitasi gambar, diimitasi dulu gambarnya, lalu dia mengembangkan imajinasinya. Jadi salah satu tipsnya juga banyak membaca buku ya Bu ya. Diberikan banyak-banyak buku untuk anaknya gitu. Itu salah satu mungkin kalau kita lihat di berbagai macam web, gimana sih caranya menambahkan imajinasi dan kreativitas, itu salah satunya yang pasti ada yaitu membaca buku. Setahu aku sih seperti itu ya Bu ya. Apalagi buku-buku cerita anak ini sekarang sudah sangat menarik ya Bu ya. Sudah sangat menarik dan juga bentuknya sudah banyak gitu ya, cerita-ceritanya juga udah pada seru-seru. Jadi bisa juga menambahkan si anak untuk meningkatkan daya imajinasi dan kreativitasnya. Jangan lupa juga nanti diikutin banyak kelas-kelas, mungkin juga bisa ya Bu ya. Karena kalau kelas-kelas dasar menggambar itu dari bentuk gitu kan, ada juga di kelas saya itu ada workshop, jadi dipaksa untuk menggambar bentuknya, anak harus dipaksa untuk tahu bentuk ini, mencoba bentuk ini, nanti lama-kelamaan terbiasa anaknya. Tapi anak harus seneng ya. Seneng gambar dulu, jangan tiba-tiba harus suka ikut. Jangan dipaksa sama ibunya nih ikut kelas ini nih. Tapi anaknya nggak mau. Nanti malah semakin menjauh dia. Grumpy. Dan ini ada masukan juga dari Bunda Muhammad Dafa, benar juga kadang gambaran anak itu mencerminkan kepribadian dan perasaannya. Iya, itu benar. Jadi yang bisa menjawab itu memang psikolog ini kalau seperti ini. Kalau nanti dengan terapi seperti itu kok tidak berubah, berarti itu perlu psikolog. Psikolog itu tidak berarti bahwa anak kita itu aneh, enggak. Tapi kita ingin tahu apa yang ada di dalamnya, apa bakatnya, apa minatnya, apa perasaannya yang dipendam. Nah, itu nanti akan berguna buat anak. Gitu. Itu Kak Mimi. Ya, betul, sama-sama. Tadi sesuai kayak janji Kak Mimi ini untuk akan ada door prize nih di Zoom kali ini dari penanya-penanya. Door prize-nya itu apa? Jadi Windreamy sendiri sedang mengeluarkan produk persiapan masuk SD, namanya Bismillah aku siap masuk SD. Nanti untuk satu penanya yang beruntung akan mendapatkan satu paket Bismillah aku siap masuk SD. Jadi tadi banyak berbincang dari Bu Sinta bahwa nanti jangan ada yang namanya dipaksakan ya Bu. Apalagi tadi di awal juga mengenalkan membaca, menulis, aktivitas membaca, menulis, berhitung itu dengan bermain. Nah, salah satu produk yang ada di Bismillah aku siap masuk SD itu ialah, aku infoin ya, bahwa kita mengeluarkan produk Bismillah siap masuk SD. Ini nggak kelihatan. Kelihatan ya? Canggih. Di depannya, di depan badan nanti kelihatan. Ini Bu.
Waduh. Iya, nah kayak Buka gitu. aja lah backgroundnya ya. Buka dulu ya. Tapi di belakang saya lagi ada siapa nih? Oh, nggak ada lah ya. Nah, di sini di Bismillah Siap Masuk SD ini ada 3 board game yang tadi Bu Sinta bilang bahwa bisa digunakan board game untuk melatih membaca, menulis, dan berhitung. Nah, kalau di sini 3 board game itu yang ini ialah menghafal surah. Kelihatan nggak? Nih, ini board game-nya gede banget nih bunda-bunda ukurannya. Jadi di sini anak-anak akan belajar untuk menghafal surah. Ada 16 surah, jadi untuk nanti yang akan dites hafalan surahnya di SDIT ya biasanya bunda ya. Di SDIT bisa belajar menghafal di memory games ini. Jadi ini ada 16 surah pendek. Di sini adik-adik akan belajar menghafal surah 16 surah. Jadi di sini bisa digunakan untuk menghafal surah nanti sebagai modal untuk nanti masuk SDIT khususnya. Lalu juga ada board game untuk berhitung. Jadi teman-teman bunda-bunda jangan, tadi katanya Bu Sinta, jangan dipaksakan untuk berhitung dan segala macam. Dibuat have fun dan menyenangkan dengan board game ini. Iyalah nih board game juga besar juga. Kelihatan nggak Bu? Ya, ini board game-nya bisa buat berhitung. Jadi di sini si Ade akan mengenal angka-angka genap, angka-angka ganjil, ada penambahan dan pengurangan yang pastinya tidak lebih dari 20. Karena kata Bu Sinta, itu menghitung-hitung hanya 1-20 untuk kelas 1 SD ya. Jadi ini dirancang untuk adik-adik yang masuk SD. Jadi yang merancang Bismillah Siap Masuk SD ini ialah guru SD juga nih. Jadi tepat banget, tidak salah sasaran, dan kontennya tidak di luar jauh dari yang diperlukan untuk persiapan masuk SD. Dengan cara yang pastinya menyenangkan ya Bu, karena ini menggunakan board game gitu. Nah, ini kan untuk berhitung, lalu juga ada untuk membaca. Jadi tadi udah berhitung, membaca, menghafal surah. Nah, ini juga besar ukurannya di sini. Nah, ini permainan ular tangga konsepnya, tapi berisi ada 26 abjad dan juga 26 kata kasar. 26 kata baru gitu ya. Jadi nanti teman-teman untuk adik-adiknya atau untuk si kecil yang masuk SD bisa belajar membaca dan juga bisa belajar mengenal kata baru lewat board game ini. Jadi benar-benar tanpa ada paksaan untuk belajar membaca, lalu ada belajar berhitung dan menghafal surahnya ya Bu ya. Seperti itu. Nah, tadi ini tidak hanya ada 3 board game ini, juga ada free 3 butas di sini. Di sini butasnya itu ada, bisa dilihat, aku bisa membaca dan menulis. Lalu ini juga ada aku bisa berhitung. Lalu ini juga ada aku bisa membaca dan menulis juz amma. Jadi ini pas banget untuk bunda-bunda yang ingin mempersiapkan si kecil masuk SD. Nah, ini kontennya juga dibuat oleh guru SD ya. Jadi tidak jauh dari apa yang harus dipersiapkan. Tadi kalau katanya Bu Sinta ada sensor, ada apa namanya, sensor motorik halus, motorik motorik kasar. Jadi di sini si kecil diminta ada menulis indah, menulis halus indah. Ya. Menulis indah. Jadi belajar atau berlatih menulis gitu kan, langsung di tulisan yang indah ini ya, seperti itu. Lalu belajar membaca di sini mungkin nanti SD kan udah banyak membaca ya. Di sini ada apa namanya, melatih belajar membaca. Lalu juga banyak banget aktivitas atau aktivitas yang bisa si kecil asah sensor motoriknya dan juga apa namanya, keahlian membaca dan menulis. Kalau yang di sini bisa berhitung, tadi ada menghitung jauh-jauh ya, jumlah
ada jumlah, ada kurang, belum ada kali-kalian terbagi karena memang belum seumurnya ya untuk dia mengurang atau membagi ya Bu ya. Jadi masih tambah dan kurang gitu. Nah ini untuk yang nanti akan tes di SDIT, mungkin ada yang tes di SDIT Al-Azhar 30 Yogyakarta mungkin ya Bu ya. Coba disiapin pakai yang ini nih. Namanya Aku Bisa Membaca dan Menulis Juz Amma. Di sini mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, juga menulis huruf hijaiyahnya, berlatih tracing ya. Lalu hafalan surah, melengkapi surah. Pastinya ini surah pendek ya, jadi ada surah An-Nas, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq di sini. Nah ini hitam putih, jangan sedih kalau hitam putih itu tadi bisa diwarnain. Jadi akan ada free spidol yang bisa diwarnai. Nanti anak-anak bisa menggambar, mewarnai. Kalau sedang lagi bete, boleh nih diwarnain nih di tasnya nih. Kayak gini nih bisa diwarnain. Bisa digambar-gambar kayak gini. Yang ini di belakangnya dadu untuk bermain, bisa digambar-gambar. Pastinya nggak bikin si kecilnya bete ya, atau jadi apa namanya tantrum gitu waktu belajar. Bu, maksa banget sih Bun, ya Allah aku udah ngantuk, udah capek, ya udah deh kamu gambar dulu, atau enggak kamu warnain dulu deh, kalau enggak nih bermain dulu nih sama Bunda yuk, main ginian yuk. Itu bisa. Jadi memang proses belajar itu menyenangkan dan juga tidak bikin anak dan bunda dan ayahnya itu stres ya Bu ya. Karena kalau anak yang stres, bukan anaknya aja yang stres, bunda dan ayahnya juga ikutan stres nanti ya Bu. Nah iya, jadi itu tadi aku langsung umumin aja nih satu yang penanya yang sudah bertanya, yang mendapatkan satu paket ini ya. Satu paket, bismillah, aku siap masuk SD. Tadi mana ya? Aku lupa namanya. Kak, itu satu paket terdiri dari semua itu ya, Kak ya? Iya, satu paket itu terdiri dari, nih, ada 3 board game-nya. Ada 3 board game-nya, lalu juga ada 3 butas. Lalu ada juga spidol. Juga. Di sini ya. Lalu juga ada dia penghapus kecil gini untuk pion untuk bermain board gamenya. Nanti juga ada zippernya, pouch zipper yang akan nutup ini nih. Di kemasannya ada pouch zipper. Jadi ini satu paket ini udah ada 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 item. Harganya, oh ya belum aku sebutin harganya ya, harganya cuma 55.000 aja. Sedang PO sampai besok. Jadi harganya 55.000 untuk besok aja. Gitu Bunda-bunda. Tadi aku lupa itu. Tadi pemenangnya siapa ya yang terpilih ya? Oke, selamat untuk Bunda Malinda. Malinda ya? Melinda. Yang tadi bertanya tentang sebentar. Sebelum Aktif, yang anaknya aktif fisiknya. Iya, betul. Tips untuk anak yang aktif fisiknya untuk menghadapi sekolah SD yang mulai banyak duduk di dalam kelas. Jadi itu yang akan mendapatkan satu paket Bismillah aku siap masuk SD. Gitu. Nanti selamat Bunda boleh WhatsApp aku ya. Selamat untuk Bunda Melinda yang sudah bertanya, terima kasih. Yang sudah merespon juga terima kasih. Yang sudah ikutan Zoom hari ini, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Bu Sinta Helina yang pastinya ya Allah, Masya Allah, waktunya dan materinya semoga menginspirasi bunda-bunda, semoga menjawab bunda-bunda yang Insya Allah nih menyiapkan anak-anaknya untuk masuk SD ya. Amin. Yes. Selamat Bu Melinda. Bunda belinya di mana? Belinya di Kamimi. Jadi tadi ada grup
kalau yang belum tahu grupnya, nanti ada juga Instagramnya yaitu Windreamy, jadi boleh beli lewat aku ya. Iya, seperti itu. Baik. Terima kasih untuk Bu Sinta Herlina, Masya Allah waktunya, dan untuk bunda-bunda yang lain sudah mengikuti Zoom hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, semoga amal ibadah kita juga diterima. Untuk hari ini yang Bu Sinta sudah memberikan ilmu untuk bunda-bunda dan aku sendiri nih ya. Terima kasih untuk Bu Sinta dan bunda-bunda yang lainnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di Zoom berikut-berikutnya. Nanti insya Allah Windreamy akan buat Zoom-Zoom inspiratif nih seperti hari ini nih. Baik, terima kasih untuk Bu Sinta dan bunda-bunda semuanya. Izinkan kami menutup Zoom hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti recordnya akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih. Terima Bunda. kasih Bu Sinta, Sama-sama. Kak Mimi, Terima terima kasih, kasih Mbak. semuanya. Terima kasih Bu Maria Ulfatri. Terima kasih semua. Terima Assalamualaikum. kasih Kak Sinta. Sama-sama terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih Bu Sinta, terima kasih Kak Mimi. Terima kasih ya. Selamat ya Mbak Melinda. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya izin live ya, Kak Mimi. Iya Bu, terima kasih ya. Aku juga izin Ya, untuk terima menutup kasih videonya ya. semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.